Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai pernikahan dalam Islam, bab sejarah dan arti pernikahan dan dalil pernikahan. Dengan saya Saifunatul Jamsil 32. Dengan saya Berlina Syafat 10. Saya Galolita Putri Pratami absen 15. Saya Vika Indah Sipoma absen 14. Yang pertama ada sejarah pernikahan menurut Islam. Semua agama samawi atau agama dari Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa pernikahan pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Selain dari hadis dan Al-Quran, menurut kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru juga turut menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa sebagai pasangan pertama kali di muka bumi. Dikutip dari kitab Taurat yang menjelaskan, Tuhanku berfirman bahwa tidak baik bagi Adam sendirian, maka aku jadikan seorang penolong yaitu Siti Hawa. Dikutip juga dari kitab Badai Al-Zuhur fi Wakai Al-Duhur karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas Al-Hanafi menyebutkan ketika Nabi Adam alaihissalam sedang beristirahat setelah turun dari surga ke bumi, di dalam mimpinya Nabi Adam alaihissalam melihat Siti Hawa. Setelah melihat Siti Hawa, Nabi Adam merasa jatuh cinta kepada Siti Hawa. Kemudian Allah pun menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk bagian kanan, bagian kiri Nabi Adam bentuknya sama dan menciptakan Siti Hawa itu bentuknya lebih cantik daripada 1000 bidadari. Ketika Nabi Adam alaihissalam bangun dari istirahatnya, Nabi Adam pun terkejut melihat Siti Hawa sudah berada di sampingnya. Melihat Siti Hawa di sampingnya, Nabi Adam pun merasa jatuh cinta kembali. Lalu syafat pun merasuki Nabi Adam. Namun Allah berfirman kepada Nabi Adam, janganlah kamu melakukannya sebelum kau mendatangkan maharnya. Allah berfirman lagi, berikanlah maharnya. Nabi Adam bertanya, apa itu maharnya? Allah pun menjawab, maharnya adalah sholawat kepada nabiku dan kekasihku yaitu Rasulullah SAW Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Adam pun bertanya, siapa itu Muhammad? Allah pun menjawab lagi, Muhammad adalah anak cucu dari kalian dan sebagai penutup Nabi terakhir, dan juga tidaklah aku menciptakan makhluk kecuali jika bukan karena Nabi Muhammad. Setelah itu Allah pun menikahkan Siti Hawa dan Nabi Adam ketika bertepatan pada hari Jumat ketika tergelincirnya matahari dengan maharnya yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu menikah disunahkan dilakukan pada hari Jumat dan disunahkan maharnya yaitu sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian arti dari pernikahan. Pernikahan adalah bentukan kata benda dari kata dasar nikah dan kata tersebut berasal dari bahasa Arab yaitu an-nikah yang berarti perjanjian perkawinan. Menurut bahasa, nikah artinya terkumpul dan menyatu. Sedangkan menurut istilah dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian, arti pernikahan disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Abdurrahman Al-Jaziri yang mengatakan bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian suci yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Dalam hal ini, perjanjian pernikahan dapat dinyatakan dengan ijab dan qabul, merupakan perjanjian pernikahan yang harus dinyatakan oleh satu majelis atau pihak yang menyelenggarakan pernikahan tersebut, yaitu seorang calon suami dan calon istri. Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu asas hidup yang akan menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu pernikahan bukan untuk melaksanakan ibadah saja, tapi juga berhubungan dengan membangun kehidupan rumah tangga dan kerukunan. Bahkan dengan pernikahan silaturahmi akan terbuka karena akan lebih mengenal keluarga dari istri dan keluarga dari suami, sehingga satu sama lain saling membantu. Oleh karena itu, agar silaturahmi tidak terputus, maka suami, istri, dan anggota keluarga dari keduanya harus menjaga komunikasi, saling mencintai, saling memberi kasih sayang, dan menguatkan dan saling membantu satu sama lain. Kemudian, menurut Imam Maliki mengatakan bahwa pernikahan adalah sebuah akad
yang dapat mengubah hubungan seksual seorang perempuan yang bukan mahram, budak, dan majusi menjadi hubungan seksual yang halal dan sihat. Pada dasarnya tujuan pernikahan bukan hanya untuk menyatukan suami istri saja, tetapi juga memiliki tujuan tertentu, yaitu melaksanakan perintah Allah, menyempurnakan ibadah kepada Allah, mencegah perbuatan zina, melaksanakan sunnah Rasul, menyempurnakan separuh agama, mendapat keturunan, dan membangun keluarga yang bahagia dan kekal. Dan selanjutnya terdapat dalil-dalil pernikahan. Yang pertama, dengan pernikahan Allah memberikan kemampuan. Menikah ada kalanya menjadi suatu kekhawatiran tersendiri bagi calon pasangan suami istri. Terlebih lagi bagi seorang calon suami, terkadang ia masih merasa khawatir dan ragu terkait apakah ia mampu untuk menghidupi keluarganya. Tapi dengan pernikahan yang sah, maka Allah akan berikan karunia berupa kemampuan baik dari materi maupun non-materi. Seperti firman Allah dalam surahnya, wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayyuhumullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba Sayangmu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberinya, Maha Mengetahui. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32. Dalam potongan ayat di atas, Allah dengan tegas berjanji untuk memampukan mereka yang menikah walaupun mereka miskin. Dan Allah menyerukan seluruh pihak yang bertanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat agar mereka menikahkan laki-laki yang tidak beristri dengan wanita yang tidak bersuami. Ini bahkan berlaku terhadap hamba sahaya, laki-laki dan perempuan yang ingin menikah. Seruan tersebut berlaku untuk semua wali nikah, mulai dari bapak, paman, ataupun saudara yang bertanggung jawab atas keselamatan keluarganya. Begitupun dengan mereka yang memiliki hamba sahaya. Tidak diperbolehkan menghalangi anggota keluarga atau budak di bawah kekuasaannya untuk menikah. Dan jika ada orang yang ingin menikah tetapi tidak mampu atau bahkan tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan pernikahannya, maka hendaknya didorong dan dibantu. Dan yang kedua, pernikahan melahirkan keturunan dan membuka jalan rezeki. Islam memerintahkan menikah agar seseorang dapat meneruskan garis keturunan. Karena itu, anak cucu mereka yang akan memperkuat agama Islam. Namun, bukan berarti menikah sebagai ajang untuk memperoleh keturunan semata. Orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik dan memberikan fasilitas terbaik untuk anak-anaknya. Dan dengan memiliki keturunan, maka Allah akan menurunkan rezeki karena setiap anak Allah memberikan rezekinya masing-masing. Seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan warzaqakum minat thayyibat. Apabila yu'minuna wa bi'ni'matillah hum yakfurun. Artinya, dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan kamu anak dan cucu bagimu dan dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Al-Quran Surat An-Nahl ayat 72. Kemudian yang ketiga adalah pernikahan melahirkan ketentraman dan kasih sayang secara sempurna, yang dimana dijelaskan pada Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Di dalam Quran surah tersebut dijelaskan bahwa yang pertama adalah sudah menjadi sunatullah bahwa pasangan hidup manusia adalah dari golongan manusia itu sendiri, baik dari perempuan maupun laki-laki. Kemudian dengan adanya pernikahan ini di dalam surat tersebut, dengan adanya pernikahan maka akan menciptakan ketentraman. Di dalam arti ketentraman sendiri itu terdapat 3 arti.
mungkin di sini juga teman-teman udah sering dengar ketika kita menghadiri suatu pernikahan ya, yaitu samawiyah, sakinah, mawaddah dan warahmah. Tidak hanya sebuah kata-kata, melainkan ini merupakan kata yang bermakna sangat dalam. Sakinah sendiri ini artinya adalah nyaman. Ya, dimana ketika suatu pasangan yang menikah ini memiliki rasa nyaman karena disatukan dengan rasa cinta. Kemudian mawaddah ini adalah artinya ingin bersatu atau cinta kasih. Kemudian warahmah ini berasal dari kata rahmat yang artinya kelembutan hati. Dari kelembutan hati tersebut akan mendorong seseorang untuk dapat menciptakan kebaikan pada orang yang disayangi. Kemudian yang keempat adalah sebagai konsekuensi Allah untuk menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, di mana dijelaskan pada Quran surah Az-Zariyat ayat 49 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Kandungan dari Quran surat tersebut yang pertama adalah ketika mereka menikah atau menjadi pasangan, mereka itu diharapkan dapat menghadirkan ketenangan dan keturunan untuk menjadi penerus kita sebagai khalifah di bumi. Nah, seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya bahwa pernikahan ini dapat menghadirkan ketenangan bagi pasangan. Kemudian kandungan yang kedua adalah Allah menciptakan makhluk berpasangan agar mendapat pelajaran. Pelajaran dari adanya pernikahan adalah Allah itu tidak hanya menciptakan manusia secara berpasangan, tapi dengan kita lihat adanya langit dan bumi, kemudian adanya gelap dan terang, kemudian adanya laut dan darat, itu juga merupakan salah satu tanda kebesaran Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa pernikahan itu dapat memejamkan mata dan penyelamat kemaluan. Dikutip dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral asyabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghadul lil basar wa ahsanu lil fajr wa man lam yastati' fa alaihi bis-sawmi fa innahu lahu wajah. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda pada kami, wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia kawin karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaknya berpuasa sebab ia dapat mengendalikanmu. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa pernikahan ini merupakan salah satu jalan yang paling mulia untuk orang yang dapat jalan yang paling mulia dalam menjaga kehormatan. Kemudian, mengapa puasa ini menjadi salah satu kunci bagi mereka yang belum mampu menikah? Karena dengan adanya puasa, mereka itu menjadi tenang jiwanya. Serta ketika mereka berpuasa, artinya mereka itu belum memiliki energi, dan hal tersebut dapat mengurangi hawa nafsu. Dari penjelasan kami, ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya Jenal Putri, absen 3 ingin bertanya. Pernikahan kan menghindarkan hal-hal yang dilarang agama. Akan tetapi, banyak orang yang sudah berumah tangga. Nah, sekarang tetap melakukan larangan dari Allah, yaitu melakukan perselingkuhan. Nah, apa sih tanggapan kalian tentang hal tersebut? Terima kasih. Ini jawab pertanyaan dari Ajam. Mengapa orang yang sudah menikah tetap bisa melanggar perintah dari Allah seperti perbuatan perselingkuhan? Karena dalam perselingkuhan itu salah satu gangguan dari jin, salah satu pengaruh buruk dari jin, yaitu saat menikah jin itu membuat pasangannya itu terlihat kurang menarik
dipasangkan dengan pasangan lain. Jadi mengapa orang bisa berselingkuh itu termasuk pengaruh dari jin juga. Terus karena mereka itu kurang berdoa dan kurang beribadah kepada Allah agar meminta rumah tangganya itu agar sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih. Isi menambahkan bahwa adanya pernikahan ini kan tujuannya adalah sebagai, apalagi ini kan dibahas dari pernikahan dalam Islam ya, tandanya ketika seseorang tertarik dengan pasangan lain itu tandanya dia itu belum menjalankan sesuai dengan syariat Islam. Ada lagi? Samsul. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk Syifa dan kawan-kawan, saya izin bertanya, dalam surat Az-Zariyat ayat 49 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berpasang-pasangan agar dapat mengingat Allah atau kebesaran Allah. Jadi pertanyaan saya, lalu bagaimana dengan orang yang tidak menikah atau tidak memiliki pasangan suami atau istri? Apakah itu memang dia tidak ditakdirkan untuk memiliki pasangan, atau dia memiliki pasangan tetapi tidak menikahinya, atau gimana menurut pendapat dari kalian? Menurut pandangan saya sendiri, ketika orang tersebut tidak memiliki ketertarikan dalam menikah itu tandanya dia itu belum terlalu mempelajari kaidah dalam suatu ibadah yang paling besar kan pernikahan ya. Berarti dia itu belum mencapai belum benar-benar mempelajari adanya bahwa pentingnya menikah itu seperti apa, dan mungkin solusinya adalah dengan mereka itu belajar tentang ilmu pernikahan, terutama itu hikmah dari pernikahan. Izin menambahkan. Saya Romo Mudaladawi izin menambahkan jawaban dari Saifa tentang bagaimana ketika seorang tidak menikah. Nah, itu kan termasuk dalam hukum nikah yang pertama itu mubah. Karena mubah itu ketika seorang manusia memilih apakah dia mau menikah atau tidak. Jadi mubah itu boleh menikah, boleh juga tidak menikah. Jadi terima kasih. Terima kasih. Izin menambahkan juga orang yang belum menikah apakah tidak memiliki jodoh? Menurut saya jodoh itu sudah dituliskan Allah di lauhul mahfuz, yang jodoh itu bukan hanya pernikahan, namun ada jodoh kematian. Jadi orang yang belum menemukan jodohnya atau belum menikah bisa jadi jodohnya itu bukan pernikahan, melainkan jodohnya itu kematian. Terima kasih. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya, Ahmad Sofi. Saya Ahmad Sofi Fatima dari kelompok 5. Ini bertanya bagaimana apa arti esensi dari pernikahan dalam agama Islam? Menurut saya sendiri, esensi pernikahan ini tidak hanya untuk menghasilkan keturunan, melainkan pernikahan ini kan merupakan suatu ibadah yang paling besar ya. Dan pernikahan itu tidak harus mereka tuh punya keturunan gitu loh. Dan di dalam arti pernikahan sendiri, mungkin pandangan dari kita. Jadi suatu pasangan yang belum dikaruniai keturunan itu bukan karena dari menikah itu tidak menghasilkan seorang keturunan, tetapi mungkin Allah belum bisa memberikan kepercayaan kepada pasangan suami istri tersebut. Mungkin ada salah satu yang Allah belum dipercayai. Dan kemudian ada juga cerita dari Nabi Ibrahim dan Siti Sarah yang mereka berdua merupakan pasangan suami istri yang belum dikaruniai oleh keturunan oleh Allah SWT. Kemudian beberapa tahun lamanya mereka berdua menanti kehadiran anak yang akan diberikan oleh Allah. Tetapi Siti Sarah belum juga menghasilkan keturunan. Kemudian Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Siti Hajar dan menghasilkan keturunan. Tetapi setelah menghasilkan keturunan dengan Siti Hajar, kemudian Siti Sarah melahirkan keturunan Nabi Yakub alaihissalam, dan mereka berdua saling menjaga kehormatannya sebagai istri dari Nabi Ibrahim. Kesimpulannya adalah esensial dari pernikahan itu mungkin ini ada kaitannya dengan surah An-Nahl ayat 72.
yaitu melahirkan keturunan dan membuka jalan rezeki. Tapi tidak hanya untuk itu, tapi esensi dalam pernikahan itu adalah untuk ibadah. Karena ibadah paling besar di dalam hidup itu adalah pernikahan. Ya, terima kasih atas jawaban. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa? Saya Mama Muda izin bertanya, bagaimana kelanjutan perkawinan dari anak-anak Adam sedangkan Habil telah meninggal sebelumnya? Izin menjawab pertanyaan dari Yaakob, yaitu anak-anak keturunan Nabi Adam dan Hawa dilahirkan kan berpasangan-pasangan alias kembar dua, lelaki dan perempuan. Namun pernikahannya hanya dibolehkan dengan pasangan kembar lainnya, yaitu Qabil dengan Labuda. Dan Habil harus kawin dengan Laima, akan tetapi Qabil merasa bahwa Labuda tidak secantik Laima. Akhirnya terjadi perseteruan antara Qabil dan Habil yang menyebabkan Habil meninggal. Nah, setelah Habil meninggal, garis keturunan Nabi Adam itu diteruskan oleh Qabil dengan Labuda. Ada yang ingin Saya Hani Syifa, absen 16, izin bertanya. Tadi sudah dijelaskan oleh Anggi bahwasanya Nabi Adam itu memberikan mahar kepada Siti Hawa berupa sholawat Nabi. Nah, bagaimana tanggapan kalian mengenai perempuan yang meminta maharnya lebih? Izin jawab pertanyaan dari saya. Tanggapan saya terhadap wanita yang meminta mahar lebih kepada lelaki, menurut saya itu hal yang salah, tetapi juga tidak bisa disalahkan juga, karena sebenarnya sebaik-baiknya mahar adalah yang tidak memberatkan pihak lelaki dan tidak menurunkan harga diri pihak perempuan. Pernikahan saat ini sudah mengikuti perkembangan kebudayaan juga, seperti yang terjadi di suku Bugis. Di sana mahar perempuannya itu sangat tinggi, namun hal itu tetap dipandang wajar karena sudah sesuai zaman dan sesuai kebudayaan. Jadi begitu menurut saya. Terima kasih. Izin menambahkan. Jadi seorang wanita yang meminta mahar lebih dari laki-laki itu termasuknya yang nggak salah, nggak benar ya kan? Karena kan ada suatu kalimat yang pernah saya dengar, yaitu sebaik-baiknya perempuan adalah mereka yang meminta mahar paling sedikit kepada calon suaminya. Jadi ya seperti itu, tidak bisa disalahkan ataupun tidak bisa dibenarkan juga. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Risa. Saya Risa dari kelompok 2, izin bertanya. Tadi kan disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan bahwa seorang yang belum mampu menikah itu harus berpuasa. Nah, kira-kira apa alasan orang yang belum mampu menikah itu harus berpuasa? Apa hubungan berpuasa dengan seseorang yang belum mampu menikah? Saya izin menjawab pertanyaan dari Risa. Jadi dengan puasa itu kita kan kita nggak makan nggak minum, tandanya kita tuh kan nggak punya energi gitu loh. Terus dengan puasa itu Allah juga memberikan kita ketenangan jiwa. Izin menambahkan, mengapa orang yang belum menikah itu harus berpuasa? Karena dengan berpuasa tersebut dapat menjauhkan diri dari zina. Izin menambahkan, saya Ahmad Sabiwati dari kelompok 2. Maksudnya menahan di sini menurut saya itu maksudnya berpuasa di sini maksudnya itu menahan hawa nafsu yang dilakukan setelah menikah atau hal-hal yang boleh dilakukan setelah menikah. Maka karena itu harus berpuasa dalam hal yang dibolehkan setelah menikah. Itu saja dari saya. Ada yang tidak lagi? Sekian dari kami, kurang lebih yang mohon maaf. Perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.